halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina rabaka labil mirsad. kita ketemu di hari Jumat dan ini penting ini. Saya mesti segera minta klarifikasi kepada Anda. Ada seorang tokoh penting yang sebenarnya ini juga kenal dekat dengan Anda. Tiba-tiba ini stafnya nelpon saya dan dia bertanya, Bung Rocky, ini benar nih Mas Hersu, kenapa si tokoh penting ini katanya dengar ini dari emak-emak di pengajian ribut banget dan mau kirim karangan bunga. Hah? Saya bilang bikin. jadi apa yang terjadi nih Bung Rocky? Ya, itu banyak betul mak dan empok-empok juga banyak tuh. Kan saya 2 minggu lalu tuh kasih ceramah di Maulid Nabi, acara Maulid dan Nabi. Dan itu diselenggarakan oleh masyarakat Aceh di Jakarta, Aceh PD itu. Jadi saya diundang memberi ceramah dan mereka menganggap bahwa layak untuk mendengarkan versi saya tentang kepemimpinan Nabi Muhammad. Lalu saya terangkan di situ bahwa saya mempelajari Islam, terutama filsafat Islam, bertahun-tahun. Saya mempelajari hukum Islam tuh. Jadi saya cukup paham latar belakang sosiohistoris dari kepemimpinan Nabi Muhammad tuh. Jadi saya terangkan di situ soal apa itu jihad, apa itu perjanjian Madinah tuh, fakta Madinah atau biasa disebut piagam Madinah itu tentang kemajemukan. Nah, kemudian jadi problem, ada yang mendoakan saya supaya cepat dapat hidayah, ada yang mencaci maki saya karena dianggap saya masuk ke wilayah yang saya nggak paham. Saya bilang saya paham itu, justru karena saya paham maka saya diundang tuh. Dan panitia dengan jujur mengatakan bahwa kami ingin dengar dari Pak Rocky yang non-Muslim tentang kepemimpinan Nabi. Saya katakan Nabi itu politisi, Nabi itu negarawan, Nabi itu pemimpin etika itu. Jadi kok nggak banyak yang menyebut, kok nggak menyebut kalimat syahadat sebelum mengerti Nabi. Loh, Nabi itu manusia historis, sosok historis yang memperoleh wahyu dan dengan kemampuan kita untuk memikirkan bahwa keunikan Nabi Muhammad, dan itu saya kira satu-satunya hal yang membuat saya mempelajari filsafat Islam, adalah dia mampu untuk merangkum problem masyarakat dan menghubungkan itu dengan wahyu, dengan keadilan sosial, dengan janji masa depan, dengan akhirat segala macam. Jadi itu pengetahuan sebetulnya tuh. Lalu orang marah-marah tuh, itu kan aku udah nggak ada ustadz di situ, sehingga Rocky Gerung diajak ke situ. Loh, saya bicara di kalangan ustadz justru. Jadi setiap kali saya bicara, saya pasti tahu saya akan dievaluasi oleh mereka yang di luar, bukan oleh teman-teman yang mengundang saya. Dan mereka menganggap bahwa ya yang terangkan Pak Rocky benar tuh. Jadi saya bukan bicara sebagai ustadz, saya bicara di depan para ustadz. Dan itu Ustadz Aceh yang ada Serambi Mekah. Jadi saya merasa bangga dan terhormat karena diundang di dalam forum itu untuk merayakan seorang yang memperoleh wahyu dan di dalam proses politik historis dia menjadi pemimpin. Kan itu intinya, karena itu tema waktu itu kepemimpinan Nabi Muhammad dan relevansinya dengan hari ini, kira-kira begitu kan. Maka saya kaitkan dengan relevansi. Lalu saya bandingkan dengan keadaan kepemimpinan hari ini. Jadi itu masalahnya itu. Nah, kalau soal keyakinan itu saya nggak sentuh, karena soalnya keyakinan itu adalah percakapan pribadi antara makhluk dengan penciptanya itu. Dan itu yang orang pertanyakan, Pak Rocky Muslim apa bukan tuh? Saya selalu katakan agama itu adalah wilayah privat. Jadi biarkan itu jadi kenikmatan seseorang tuh. Dan itu juga akan jadi problem kalau setiap orang harus mengklaim sesuatu dan harus membuktikan tuh. Nah, kalau orang bilang semoga Pak Rocky dapat hidayah, saya kira itu doa yang bagus tuh. Dan saya bilang kapan dapat hidayah? Nah, itu pertanyaan yang tidak bagus itu. Karena itu adalah rahasia antara pemberi hidayah dengan makhluknya tuh, bukan untuk dijawab pada publik. Itu saya bedakan ya. Mendoakan seseorang itu bagus, tapi menunggu atau mempertanyakan hidayah itu artinya dia minta Allah yang Tuhan Maha Kuasa, penguasa alam itu supaya mempercepat permintaan orang-orang ini. Itu enggak, bukan begitu caranya. Jadi hidayah itu ada sesuatu yang diterima oleh seseorang
karena kekusukannya itu, bukan karena hiruk pikuk. Nah, itu kira-kira tuh. Ya, udah benar belum kita uraian saya, Ustaz harus benar. Udah benar bahwa hidayah itu semacam hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Yes, Nah, betul. tetapi katanya hidayah itu tidak bisa datang begitu saja. Itu ada semacam kita diminta menjolok hidayah. Apa caranya menjolok hidayah? Ya tadi itu dengan yang Anda sampaikan salah satunya dengan khusyuk, dengan perilaku yang baik dan sebagainya, hidayah itu akan datang. Jadi jangan ditanyain kalau apa semoga mendapat hidayah itu bagus. Benar itu. Kan gitu kan? Itu doa yang baik. Nah, soal ini saya kira saya juga terkejut karena saya membaca di media peristiwa yang Anda berceramah di masyarakat Kembang Tanjung ya, asal PD itu ternyata menjadi kajian yang menarik juga. Ada seorang profesor di Aceh, kalau nggak saya Profesor Humam Hamid, ini ahli sosiologi seingat saya gitu ya, yang membahas ini menjadi tulisan yang sangat panjang dan menarik bagaimana mengkaitkan dengan tradisi keintelektualan dan kosmopolit dari masyarakat Aceh. Ya, itu yang saya kagum karena akhirnya dibahas juga. Dan seorang guru besar di Aceh itu, saya ucapkan terima kasih. Dia membuat ulasan yang saya kira dia datang dari permenungan yang dalam dan sebagai seorang intelektual, Profesor siapa tadi Hanif siapa Humam Hamid ya. Pak ya Profesor Hamid bukan Hanif ya Ya. Pak Hamid itu mau menerangkan sesuatu yang bahkan orang menganggap kenapa mesti diterangkan itu. Tapi karena dia akademisi, dia mau lihat sebetulnya sifat dari percakapan-percakapan yang saya ajukan bukan sekedar di acara Maulid dan masyarakat PD. Saya udah pernah berceramah di Gontor bahkan disaksikan oleh mungkin ribuan karena dipakai CCTV di 3 lantai itu supaya saya bisa dengar tuh. Dan itu juga di depan ulama-ulama Gontor, ada mahasiswa, ada ulama tuh. Saya juga pernah memberi ceramah di Madura tuh, di yang kemudian dianggap saya masuk masjid. Enggak, saya masjidnya di depan saya, pengasuh pondok pesantren itu minta saya berceramah tuh. Di banyak universitas Muhammadiyah saya berceramah. Jadi saya udah masuk keluar pesantren sebetulnya tuh. Jadi besok saya juga diundang berceramah di Bondowoso tuh. Jadi hal yang biasa karena seseorang itu mau mengucapkan keadilan dan kebenaran itu bisa dengan fasilitas teori filosofi, saya kuasai itu teori leadership, tetapi kalau dia dikaitkan dengan agama maka kita mesti anggap ada percakapan antar umat beragama, ada percakapan di dalam umat beragama, ada percakapan di dalam kesempatan untuk saling menyapa sebagai warga negara kan. Jadi banyak yang baper justru karena menganggap Rocky Gerung kalau ceramah pasti kritik pemerintah tuh. Ya pastilah, kan nggak mungkin saya berceramah tanpa lihat konteks hari ini nih. Apalagi kalau kita pakai ukuran Nabi Muhammad, itu pasti di dalamnya ada banyak pelajaran etika. Selain pelajaran akidah, etika, kehidupan horizontal, asal usul muamalah dari satu ayat, kan itu yang kita sering ucapkan. Nah itu mesti diukurkan pada keadaan sekarang. Jadi kalau orang bilang Rocky Gerung memakai agama untuk mengkritik pemerintah, memang itu memang yang saya maksud. Nggak usah bohong-bohongan, memang kita pakai. Apalagi bisa pakai ayat konstitusi, bisa pakai ayat suci untuk kritik ketidakadilan. Semua itu adalah keinginan kita untuk memuliakan apa yang ada dalam batin kita tuh, yang disusupkan, disisipkan atau bahkan diberi dari awal oleh Sang Pencipta. Kan Sang Pencipta mengajarkan kita untuk adil, jujur, merdeka, jangan jadi budak. Nah, Nabi Muhammad lakukan itu kan, membebaskan budak, memerdekakan pikiran supaya tidak ada semacam kecemburuan di antara warga Madinah pada waktu itu, sehingga ada piagam Madinah itu. Jadi hal-hal yang sebetulnya secara sosiologis bisa kita ukurkan hari ini. Sudahkah pemerintah kita itu memperlakukan kemajemukan, menghormati kemajemukan manusia seperti yang kita pelajari dari piagam Madinah? Belum. Sudahkah pemerintah mengucapkan hal yang benar sehingga kejujuran dalam politik itu jadi ukuran? Belum. Sudahkah pemerintah memberi keadilan sosial? Macam-macam itu yang saya uraikan. Lalu orang bilang memang ujungnya mau kritik Pak Jokowi. Ya memang. Kenapa enggak? Jadi saya nggak pernah menghindar untuk mengatakan saya mengkritik Pak Jokowi sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala keluarga. Itu bedanya. Pas itu. Jadi memang selama ini orang kan, Anda tadi pas betul. Anda tidak pernah menyentuh wilayah akidah. Wilayah akidah itu saya kira soal yang memang nggak boleh kita perdebatkan gitu. Yang boleh itu ya tadi itu soal muamalah, saya kira yang Anda sebut tadi ya, itu penting banget ya. Hubungan antar
sesama muamalah itu kan hubungan antar sesama manusianya gitu, dan hubungan kita berbangsa bernegara, dan itu yang selama ini kita rasakan justru mengkhawatirkan dengan situasi pembelahan politik seperti sekarang. Ya, memang itu, dan itu yang dianggap jangan ucapin hal semacam itu karena itu politik identitas. Itu kan Presiden Jokowi barusan mengatakan jangan memakai agama untuk berpolitik. Bukan, kita memakai agama untuk menegur politik yang buruk, kan begitu kan. Ini bukan untuk berpolitik. Saya memakai pengetahuan saya tentang sejarah politik Islam, sejarah pemikiran Islam untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Saya pernah memakai filsafat, saya pakai konstitusi. Tetapi ujungnya adalah untuk memberi kritik. Kan agama diturunkan untuk mengatur supaya manusia itu tidak berbohong, supaya manusia itu tidak memalsukan ijazah, supaya manusia itu tidak berutang yang membebani orang lain. Kan itu kan. Jadi selalu orang menganggap jangan pakai politik identitas dong. Loh, agama politik identitas jangan diucapkan. Ini bagian muamalah dari agama. Itu adalah sosiologi, itu adalah politis. Kan itu, kesosialan manusia diatur juga oleh ayat-ayat yang dasarnya adalah pengalaman atau peristiwa-peristiwa politik di dalam periode kepemimpinan Nabi. Jadi itu yang saya pakai sebetulnya. Jadi sekali lagi, fungsi agama memang memberi kritik. Agama apapun tiba untuk memberi kritik. Agama Kristen datang untuk memberi kritik pada arogansi orang Yahudi. Agama Katolik datang untuk memberi perlindungan pada mereka yang mengalami ketidakmampuan finansial, ketidakmampuan ekonomi. Ada doktrin-doktrin sosial di situ. Jadi sekali lagi, fungsi agama adalah fungsi untuk memuliakan manusia yang dengan sendirinya memuliakan penciptanya itu. Jadi jangan larang politik identitas hanya karena takut doktrin agama atau dalil agama itu akan dipakai untuk mengkritik pemerintah. Bahkan di negara Amerika Latin, agama itu, agama Katolik dialihkan menjadi energi politik yang disebut teologi pembebasan, karena pada waktu itu Amerika Latin penuh dengan diktator, sedang menangan. Di Filipina juga begitu tuh, Kardinal Sin memimpin perlawanan terhadap Marcos tuh, apalagi di negara-negara yang sekarang mengalami ketidakadilan tuh. Jadi sekali lagi, agama itu adalah bagian yang penting untuk mengasuh persahabatan kita, dan dalam persahabatan itu kita mengerti ketidakadilan itu adalah perasaan semua umat manusia, dan itu sebetulnya bagian yang disebut kalau disebut rahmatan lil alamin, itu artinya buat rahmat semua alam juga semua makhluk, sekaligus kritik terhadap ketidakadilan antar makhluk atau bahkan antar manusia. Ini jangan berlanjut, nanti saya jadi ustadz berikutnya. Terlalu panjang uraian saya. Rahmatan alamin itu benar, itu bukan hanya antar sesama manusia ya. Alamin itu kan isinya semua makhluk, termasuk pepohonan, termasuk binatang di dalamnya. Itu kan itu, dan itu soal yang sekarang disebut sebagai apa ya? Politik hijau gitu ya. Ya, politik itu. Ya. Jadi banyak orang yang baper pasti dari istana tuh, karena was-was setiap kali saya diundang pasti akan kritik Jokowi. Ya pasti dong, masa kita puji-puji, dan mereka marah saya karena saya kritik, padahal mereka puji-puji saya nggak pernah kritik kan. Memuji itu kan artinya memuji ketidakadilan, memuji ketidakbenaran kan, yang diselenggarakan oleh Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai presiden. Di dalam keluarga ya pasti beliau berlaku adil, berlaku jujur. Tapi sebagai politisi, Jokowi ini politisi, kepala negara, dan kita beri dia kekuasaan 5 tahunan, karena itu kita kontrol setiap 5 menit. Ya. Dan ini ketemu saya tulisannya ya, yang kita sebut tadi namanya Profesor Ahmad Humam Hamid ya. Dan ini judul tulisannya itu Rocky Gerung, Kembang Tanjung, dan Abu Tholib. Nah, ini menarik ini ya. Abu Tholib ini dalam konsep Islam ini kan Abu Tholib ini adalah paman dari Nabi Muhammad yang tidak masuk Islam, belum masuk sampai meninggal dunia tidak masuk Islam gitu. Beda ya. Kalau Ali bin Abi Tholib itu identik dengan kecendekiawanan, itu dia dianggap orang paling cerdas. Kalau Abu Tholib ini dianggap non Muslim yang dia melindungi Nabi Muhammad. Itu kira-kira ini, saya kira konteksnya begitu dia mau mengapa memilih judul itu. Yaitu seorang profesor yang berakal sehat, dan karena banyak profesor yang nggak berakal sehat sebetulnya. Banyak juga profesor yang maki-maki saya gitu. Saya dapat banyak WA tuh, dan saya menganggap ya udahlah, nggak penting juga, dan ya tanya pada panitia lah kenapa saya diundang. Itu apa hak Anda datang ke situ? Loh, saya diundang dan saya menghormati pengundang gitu kan.
Jadi baper itu juga bagian buruk dari manusia, dan mencurigai atau berupaya untuk mengucapkan seseorang itu bukan bagian dari iman. Memang menarik karena ternyata saya juga terkejut. Masih ada setiap hari masih ada berdatangan potongan-potongan dari video Anda, dan itu beda-beda karena seingat saya agak panjang ya, Anda mungkin sekitar 39 menitan gitu, seingat saya Anda ceramahnya di luar tanya jawab gitu. Jadi ada orang yang milih motong angle yang ini, ada yang milih motong angle yang ini gitu ya. Jadi kemudian itu rupanya jadi perdebatan, dan orang kemudian kalau emak-emak kan pikirannya lugu saja, apalagi emak-emak majelis taklim gitu ya, dan positive thinking saya kira kalau mereka, dan nganggap wah ini Bung Rocky sudah masuk Islam karena pakai peci lagi. Nah, itu pecinya. Iya itu. Jadi saya diberi peci supaya resmi jadi bagian dari masyarakat PD itu semacam inisiasi sebetulnya tuh, diberi peci supaya ada tanda identitas gitu. Walaupun identitas itu berlaku dalam urusan kebudayaan tuh, bukan urusan politik. Kalau identitas topi Aceh apa kopi Aceh nanti dianggap sebagai identitas GAM, padahal GAM nggak pernah memikirkan hal-hal yang metafisik. Jadi sekali lagi bagian-bagian itu saya senang karena dipercakapkan akhirnya, dan memungkinkan kita untuk share pengetahuan kita, kan mesti kita share tuh. Yang nggak boleh kita share dosa kita tuh, misalnya. Jadi kalau ada yang mau kirim karangan bunga ke Anda, saran Anda apa nih? WA aja bunganya tuh supaya saya cepat tiba. Dan ada orang yang meminta saya, gue kirim karangan bunga atau bunga bank. Gue bilang dua-duanya nggak perlu tuh, nanti aja tuh kalau diperlukan. Jadi sebetulnya hal yang menarik adalah kita sebetulnya lagi berupaya untuk saling mengakrabkan warga negara tuh, saling mengakrabkan umat yang beragama tuh. Justru dicurigai kan, itu buruknya kan begitu kan ya. Itu artinya bangsa ini selama periode Pak Jokowi diarahkan untuk saling mencurigai, berarti itu buruk. Nanti Pak Jokowi bilang itu politik identitas. Oh iya, tapi orang akan tanya di era siapa politik identitas itu tumbuh? Ya di era Jokowi. Jadi Jokowi berhasil nggak membuat negeri ini bersahabat antar warga negara? Tidak. Jadi mesti dianggap bahwa Pak Jokowi gagal untuk menghasilkan kesetaraan warga negara, gagal untuk menghidupkan persahabatan antar warga negara. Itu intinya tuh. Kalau tapi mereka nggak mau, iya artinya Anda pemimpin gagal untuk mengakrabkan rakyat Anda kan. Kan gampang logikanya tuh. Ya. Dan orang lupa ya bahwa kalau melihat Nabi Muhammad itu dipikir hanya soal risalah keagamaan. Itu padahal sekali kalau kita mau belajar sejarah. Nah, ini yang penting ya, tarikh itu dalam Islam ya disebutnya begitu. Sejarahnya itu banyak hal yang sebenarnya kita pelajari, dan Anda saya lihat tapi banyak melihat dari sisi itu ya, bukan hanya semata-mata persoalan nubuahnya, tapi persoalan-persoalan urusan-urusan muamalahnya, urusan kenegaraan dan sebagainya gitu. Iya, kalau soal nubuah itu ada nubuah yang betul-betul sampai sekarang itu telak, soal kepemimpinan, soal kejujuran segala macam itu. Nah, nubuah politik yang sekarang buruk itu yang saya bandingkan kan. Jadi nubuahnya presiden itu adalah dekret misalnya, itu kan buruk, melanggar kitab suci politik yaitu konstitusi itu kan. Jadi hal-hal yang dengan mudah kita hubungkan sebetulnya. Apa nubuah etik dari kepemimpinan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nubuah-nubuah politik yang berseliweran di kita. Jadi kita hanya memakai cahaya berpikir Nabi Muhammad dalam soal kepemimpinan, dalam soal kesejahteraan dan keadilan. Jadi wilayah muamalah itu yang saya ambil untuk saya bandingkan tuh. Tapi orang biasa kok bandingkan dengan periode Nabi dan sekarang. Ya jelas ada yang standar yang nggak berubah di situ. Tentu sistem politiknya berubah, sistem sosial. Tapi yang nggak berubah adalah prinsip etika, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, prinsip penjujuran itu nggak berubah. Karena itu kita pakai modeling yang diajarkan di dalam kepemimpinan Nabi Muhammad tuh. Dan kenapa saya mesti bicara begitu? Karena itu acara Maulid Nabi, merayakan ulang tahun Nabi itu kan. Memang itu intinya tuh. Oke. Dan ketika kita ngomongin sejarah, jangan lupa hari ini tanggal 23 Desember ya, Bung Rocky, itu ada satu peristiwa penting yang barangkali banyak orang Indonesia lupa, tapi ini sebenarnya berkaitan dengan eksistensi bangsa Indonesia, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, yakni deklarasi atau semacam proklamasi dari pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara di
Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ini seorang sering lupa. Kalau ditanya, presiden kita cuma berapa yang sebut 7, padahal sebenarnya sudah 8 presiden Indonesia kita. Ya, itu Pak Syafruddin Prabowo Negara yang mengambil inisiatif untuk menduga jangan sampai Indonesia kalah di dalam yang disebut opini internasional. Lalu beliau datang ke situ dan bersiap-siap sebetulnya. Kan di dalam rencananya Pak Syafruddin Prabowo Negara mempersiapkan pemerintahan darurat di situ untuk duel diplomasi dengan luar negeri. Sebab kalau kehilangan akses pada Indonesia, maka dianggap Indonesia memang nggak punya kemampuan diplomasi. Dan dipersiapkan kalau Presiden Soekarno itu ditangkap dan final ditangkap, maka Muhammad Hatta sebagai wakil presiden akan mengambil alih secara legal kepemimpinan Presiden Soekarno. Karena itu nanti wakil presiden Muhammad Hatta akan jadi presiden dalam pengertian awal itu. Tetapi kemudian Hatta ternyata dibutuhkan untuk ada di Jakarta. Maka secara normal Syafruddin jadi presiden pemerintahan darurat. Dan biasa kan pemerintahan darurat itu ada ketika sebuah negara berupaya untuk mempertahankan dirinya tuh. Dan itu yang berhasil memang, dan diplomasi itu yang dimenangkan oleh Indonesia sehingga akhirnya Belanda dinyatakan sebagai agresor oleh masyarakat internasional. Jadi kita lihat bagaimana kecerdasan mereka itu untuk mengatur strategi supaya negeri ini tetap hidup tuh. Jadi kelihatannya itu yang diajukan pada waktu itu NKRI harga mati karena itu harus diperjuangkan di wilayah diplomasi internasional. Itu yang bagus tuh. Kalau sekarang NKRI harga mati supaya Presiden Jokowi bisa perpanjang masa jabatannya, itu jauh betul kualitas berpikir elit pada waktu itu dan elit yang sekarang. Ya, saya kira bagi mereka yang suka teriak-teriak NKRI nanti perlu belajar sejarah gitu. Dan kemudian sorry tuh kita bukan mau kemudian mengklaim itu dan di situ peran umat Islam itu cukup besar. Pak Syafruddin adalah tokoh politisi Islam. Terus Nasir dengan mosi integral yang melahirkan NKRI, istilah NKRI itu juga tokoh Islam, Partai Masyumi gitu ya. Iya, dan di wilayah Minangkabau yang betul-betul lengkap persiapan untuk menjaga supaya NKRI itu tidak dicaplok oleh Belanda tuh. Ya. Dan di dalam diplomasi itu Syafruddin menunjuk 2 orang yang non Muslim. Satu adalah Mr. Maramis yang jadi Menteri Luar Negeri PDRI, dan LN Palar yang jadi diplomat di PBB. Jadi terlihat bahwa itu semacam kecerdasan itu. Kebetulan dua-duanya orang Manado tuh, Maramis dan Palar ya. Karena itu Minang dan Manado itu selalu paralel. Dan waktu PRRI Permesta, Padang juga lakukan perlawanan pada Universitas. Perlawanan yang sama itu. Jadi karena kalau orang Minang dan orang Manado sama pikirannya dalam politik. Buat kali ini saya beri kesempatan Anda untuk bersikap primordial. Ini politik identitas yang bermutu begitu. Iya, oke. Dan itu bagian dari sejarah yang tidak boleh kita lupakan ya. Bukan klaim, ini fakta sejarah menyatakan seperti itu. Oke. Terima kasih Bung Rocky, tapi semuanya tetap kita kembalikan dan kita kawal semuanya dengan 0%. Nah, ini politik identitas demokrasi itu 0%. Ya, ingat ya, Pak Anies juga.